Taridi berkata, dulu sebelum Nabi Muhammad, dulu kami menyembah batu. Kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpul segenggam tanah. Lalu kami bawakan seekor kambing. Kemudian kami peraskan susu untuknya. Lalu kami tawaf dengannya. Apabila datang bulan Rajab, kami mengatakan tidak ada peperangan. Maka kami tidak memberikan tombak maupun panah yang tajam, kecuali kami cabut dan kami lemparkan sebagai pengagungan terhadap bulan Rajab. Dan aku mendengar Abu Raja berkata, pada hari Nabi diutus, aku pada waktu itu sebagai seorang anak mengembala unta milik keluargaku. Tatkala kami mendengar Nabi berdakwah, kami lari ke neraka, yaitu ke Muzalama Al-Ghazat. Nah, ini kan sudah sangat jelas. Sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, nah jangan kok ketawa-ketawa Nandar. Ini mana yang benar ini? Mengikut mila Ibrahim, Nabi Muhammad punya orang tua sudah naik haji, seperti surat Al-Haji 27, atau kalian ini ambil batu, sembah batu. Di hadis Bukhari 4027 sahih. Ini kan sangat jelas. Silakan Oki. Yang pertama-tama aku mau sampaikan dulu sama Nandar. Kenapa Nandar tidak mau menjawab pertanyaan saya, Nandar? Ketika sebelum diskusi ini berlangsung tadi, Nandar bernarasi sujud ke arah Bait Solomo itu sama dengan menyembah. Lah pertanyaan saya, kamu sujud ke arah Ka'bah enggak? Apakah itu bisa diartikan sebagai menyembah juga dengan narasi yang sama yang Nandar bawakan? Itu yang pertama, ya. Yang kedua, teman-teman, aku mau sampaikan ya. Saya ya, ada yang report. Aman-aman, tap-tap layar aja boleh, Pak Ustadz. Ya. Apa tuh teman-teman? Yang kedua, Pak Ustadz Wafi tadi ketika ditanya Pak Bom, apa agama orang tuanya Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi? Pak Abdul Wafi tadi sampaikan namanya kan Abdul, berarti agamanya adalah Islam. Itu yang disampaikan. Pertanyaan saya, kalau memang beragama Islam, kenapa di suatu hadis Muslim 302, sebentar saya tunjukkan datanya. Hadis Muslim 302 derajatnya sahih. Wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Beliau menjawab, dia ada dalam neraka. Ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, maka beliau memanggilnya. Oke, suara hilang. Sesungguhnya bapakku dan bapamu di dalam neraka. Kenapa kok bapaknya Nabi Muhammad di dalam neraka ketika beliau beragama Islam seperti yang Pak Ustadz Abdul Wafi sampaikan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, karena masih ada waktu ya. Oke, sedikit waktunya aku minta Pak Bom di dalam Tirmizi 884, hadis Tirmizi 884, saya cuma mau minta penjelasan aja. Rasulullah SAW bersabda mengenai Hajar Aswad, demi Allah, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dengan dua mata dan lisan yang dapat berbicara, bersaksi bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan benar. Abu Isa berkata, ini merupakan hadis hasan. Ya, silakan nanti saya cuma minta penjelasan dari Tirmizi 884 dan hadis Muslim 302. Dan poin saya ke Nandar, apakah kalian sujud menyembah ke arah sujud ke arah Ka'bah itu bisa diartikan menyembah? Karena Nandar tadi mengartikan sujud ke arah Bait Solomo itu dengan arti menyembah. Nandar tolong nanti jawab ya. Silakan Pak Bom, masih ada waktu kalau mau dipakai Pak Bom. Silakan. Baik ya. Jadi di dalam Alkitab kami segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Kami orang Kristen tidak pernah namanya mau satu ayat, enggak. Di dalam kitab Ulangan 19 ayat 15, 2-3 perkara saksi sah. Jadi bukan kita baca kitab Yosua 24 ayat 26, langsung oh begini, oh batu begini, gak bisa. Kita harus berkuat dengan dua ayat. Yang pertama Keluaran 20 ya, ayat yang keempat dan selanjutnya. Imamat 26 ayat 1. Saya pikir sudah clear ya. Jadi Alkitab itu nggak bisa baca, oh jadi begini, enggak. Alkitab itu ada alegoris, metafor, kiasan ya. Jadi gitu. Saya pikir nggak terlalu banyak saya mau sampaikan. Tolong ya, karena saya baca dalam surat Al-Quran 22-27.
Nabi Ibrahim sudah akan menunggu orang datang-datang naik haji ya dengan unta kurus. Nah, itu pertanyaan saya. Nah, jadi Anda mengatakan sebelum Nabi Muhammad sudah Islam, Abdullah berarti Muslim. Pertanyaan saya tadi, hadis hadis Bukhari 4027, terus ditambah dengan Oki hadis Muslim 302 dengan Tirmizi 884, itu sangat dekat itu. Coba tolong Pak ini. Oke, saya pikir itu saja. Waktu dan tempat silakan sampean jelaskan. Makasih. Tafadhol Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin menjawab tentang hadis Bukhari dari Pak Bom nomor 4027. Coba ini perhatikan Pak ya. Baca hadis itu memang harus paham bahasa Arab biar tidak blunder. Ini Pak ya. Hadis itu Pak ya, hadis itu tidak melulu apa yang diucapkan Nabi. Coba perhatikan ini Pak. Ini saya langsung baca terjemahannya di bahasa Arabnya. Telah menceritakan kepada kami As-Salat bin Muhammad, dia berkata, aku mendengar Mahdi bin Maimun berkata, aku mendengar Abu Roja Al-Ataridi berkata. Jadi Abu Roja Al-Ataridi ini menceritakan pengalamannya waktu kecil. Dulu kami menyembah batu. Ini oknumnya yang cerita. Bukan ayah Nabi, bukan siapa-siapa. Ini yang bercerita. Masa kecil. Makanya di hadis ini ditutup ceritanya begini. Nih. Nah ini ya. Dan aku mendengar Abu Roja berkata. Cerita lagi nih Abu Roja setelah jadi gede. Pada hari Nabi Muhammad SAW diutus. Nah beliau sudah gede nih. Ketika Nabi Muhammad sudah diutus. Aku pada waktu itu sebagai seorang anak pengembala unta milik keluargaku. Kerjanya pengembala unta ketika Nabi diutus ketika itu. Tatkala kami mendengar Nabi Muhammad SAW, kami lari ke neraka, yaitu ke Musailama Al-Kadzab. Musailama Al-Kadzab adalah orang yang mengaku-ngaku Nabi yang akan diperangi oleh Nabi nanti ini. Dia yang mengaku-ngaku sebagai Nabi palsu. Jadi ini ceritanya Abu Roja, bukan Nabi, bukan ayahnya ini. Gitu loh kalau baca. Beda sama Yosua yang saya bawakan. Ini masa saya menframing ini ya. Coba perhatikan kalimatnya itu. Nah, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu. Yang ngomong ini kan Mas Yosua. Nabi Yosua yang ngomong. Karena beliau seorang nabi. Sesungguhnya batu inilah, kata Yosua. Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab ya. Telah didengarnya nyanya batu ini ya segala firman Tuhan yang didengarkannya kepada kita. Batu bisa merekam firman Tuhan. Gitu loh. Yang ngomong Nabi Yosua yang ngomong. Bukan saya Pak Bom gitu loh. Yang batu ini yang ngomong. Kemudian hadis yang disampaikan oleh Mas Oki ya. Inna abi wa abaka finnaru. Katanya agamanya Islam. Kenapa ada keterangan hadis ayahku dan ayahmu di neraka, kata Nabi. Ingat ya, hadis itu yang dipahami ayah kan terjemahannya Mas Oki. Nah, lafadz Arabnya kan menggunakan kata abun Mas Oki. Nah, hadis itu tidak dipakai Mas Oki. Kenapa? Begini, akan menentang Al-Quran nanti. Kata al-ab ini bahasa Arabnya ayah ini al-ab. Ya'ti al-ab fil Quran ala arba'ati ma'anin. Kata abun itu punya 4 makna di dalam Quran. Tidak harus bermakna ayah. Gitu loh. Pertama, bisa bermakna orang tua. Yang kedua, bisa bermakna al-jad. Apa jad? Kakek. Seperti ungkapan Nabi Yusuf dalam Al-Quran ini ya. Wattaba'tu millata abai, dan aku mengikuti millah ayah-ayahku. Siapa? Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Apakah ayahnya Ibrahim ini? Kan bukan, kakeknya kan. Ini tertulis dalam surah Yusuf ayat 38. Maksud Nabi itu adalah pamannya. Karena pamannya memang masuk neraka. Abu Jahal, Abu Lahab.
Gitu. Nah, kalau yang dalilnya ada nggak di Al-Quran? Ada. Coba buka surah Al-Baqarah ayat 133. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub berkata kepada anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati? Qalu, anak-anak Nabi Yakub mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhan yang engkau sembah dan Tuhan ayah-ayah kalian. Apakah abaun? Dari abun itu ayah, ternyata disebutkan Nabi Ismail. Nabi Ismail ini pamannya, tapi menggunakan kata abun gitu loh. A'mam, kan begitu. Nah, itu ya dalilnya ya. Apa lagi ya? Oh iya, biar sampean yang bertanya ada Gus, saya nggak paham yang mau nanya apa ini. Baik, Ustadz, saya ya. Siap. Nah, ini saya bertanya sekarang. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Otot-otot diceramahi. Ustadz, saya bacakan di dalam Keluaran 20 nomor keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah. Di dalam bahasa Ibraninya, lo ta'ase leha besel wehal temuna aser besamayim mimaal peaser baaret mitahat peaser bamayim mitahat laaret. Nah, di dalam ayat Keluaran 20 nomor keempat, jangan membuat bagimu patung. Oke, jadi jangan memfitnah. Oke, yang kita tadi bahas itu adalah mengenai patung di dalam perspektif Islam dan Kristen, bukan menyembah. Ini suka memframing. Di dalam Keluaran 20 ayat keempat, jangan membuat bagimu patung. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, ternyata teman-teman lihat ini. Ya, ini saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan Bang Oki nih. Nih. Pak Bom, ini namanya Bait Solomo, atau dalam bahasa Inggrisnya Solomon's Temple. Nah, ternyata di dalam Solomon's Temple ini adalah patung kerubim. Ini nih, singa berkepala manusia, berkepala kerbau, berkepala garuda atau raja wali. Nih. Ini namanya kerubim. Di dalam Keluaran 20 ayat keempat, jangan membuat bagimu patung. Kenapa? Di dalam bait Salomo atau bait teosnya orang Kristen, kenapa ada patung singa? Ini loh patung singa. Bahkan kalau kita cari literasi yang lebih jelas, yang lebih lengkap, bagaimana bentuk kerubim itu? Ini bentuk kerubim. Dalam bahasa Inggrisnya, what does kerubim look? Nah kan? Seperti ini. Ada kepala singa, ada kepala kerbau, ada kepala raja wali. Nah, itu yang harus disanggah dan harus ditanggapi. Oh iya Gus, kenapa? Tadi pertanyaan saya di awal gak dijawab loh. Oh iya, penggambaran Yesus sebagai batu. Itu dalam ilmu sastra itu apa maksudnya? Belum dijawab. Pak Bom sama Bang Oki belum dijawab. Kata batu di dalam perjanjian baru yang ditujukan kepada Yesus adalah batu. Dalam bahasa sastranya itu apa? Apa? Ya, Menuju kemana apa itu namanya? Gitu loh. Belum dijawab. Tuh, 2 nih. Jeder, ini baru kita bertanya Tad. Aduh. Nah, bingung mereka nanti. Pak Bom belum ada suara. Dibuka mikrofonnya. Tapi ini nggak pikir kita mungkin nggak sekolah bahasa Indonesia apa ya? Ya, gitu ya. Jadi tadi dalam hadis Bukhari ya 40 ya 4027. Pertanyaan saya kan simpel, pertanyaan saya itu ya. Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, kalian mengatakan kalian mengikuti mila Ibrahim. Meskipun orang tuanya itu tidak jelas bilang Abdullah, itu kan cuma tafsir kalian saja. Bagaimana sih? Nah, buktinya ini sahabat Nabi ya. Di sini kan Anda mengatakan, ya kan di sini kan Anda mengatakan di sini kan namanya siapa ini? Abu Raja Al-Tari, Mahdi bin Mainum.
Aku mendengar, di sini kan berkata, aku mendengar Abu Raja Al-Taridi nih. Kalian bilang Abdul, ini kan berarti kan sahabatnya Nabi. Entah itu apa, tapi kan sebelum itu kan mereka menyembah batu, bikin tablik, kan dia bersaksi. Berarti orang-orang tuanya Nabi juga begini melakukan ini. Kalau memang Anda mengatakan kalian ikut Mila Ibrahim, Mila itu artinya apa? Brit Mila itu artinya apa dalam bahasa Arab itu kalian tahu itu. Kalian bilang sunat-sunat. Sedangkan dalam surat Al-Haji, pertanyaan saya, apakah ada bukti orang tuanya Nabi Muhammad sudah naik haji? Nah, kalau ikut Mila Ibrahim. Terus Nabi-Nabi sebelum sudah naik haji. Tolonglah jelaskan sama kami juga baca, bisa baca. Di sini kan sudah jelas. Jangan bilang Abu Raja, ini kan pertanyaan saya ini kan meluas sebenarnya. Cuma kami nggak mau bertanya luas-luas. Ya kalian sudah ngerti lah, bukan anak kecil yang mau ditanya kan, aneh-aneh aja. Ya, jadi tolonglah penjelasan itu di situ Nabi berbicara batu. Terus tadi ke Yosua, kalian kan tidak bisa memperkuat dengan ayat yang lain. Bilang memang batu itu merekam, batu berbicara, Yosua bicara dengan batu, bilang batu itu. Kalian kan tidak bisa memperkuat. Ini kan bertentangan dengan tadi. Nandar juga potong-potong ayat. Aneh-aneh aja Nandar ini. Nandar, lu kalau baca Keluaran 20 ayat 4 jangan stop di situ saja. Baca dong ayat 5-nya. Gimana sih Nandar ini? Keluaran 20 ayat 4 di sini. Jangan membuat bagimu patung dan menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air yang bawah bumi. Ayat 5 lu gak baca. Lu kenapa gak baca ayat 5? Potong-potong lu. Jangan sujud. Di situ bilang jangan samakan. Nah, jangan sujud Nandar. Jangan sujud menyembah kepadanya. Orang Kristen tidak menyembah sujud. Kalian yang sujud ke Ka'bah cium batu. Aneh aja lu. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu dan membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci. Kau baca dalam kitab Imamat 26 ayat 1. Nih Tuhan berfirman nih, jangan kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala jangan kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Batu berukir jangan kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya sebab akulah Tuhan Allahmu. Itu Nandar. Sejak kapan kami orang Kristen bikin patung Tuhan Yesus terus kita sujud om kali om kali om ada Nandar. Gimana sih Nandar? Oke lanjut Oki. Pertanyaan saya ingat ya, siapa yang sudah naik haji itu? Oke teman-teman, inilah Nandar, inilah standar gandanya Nandar. Ketika Nandar membawa tema ini, Nandar, semua narasi itu kalau berdiskusi saya tidak pernah mencatat Nandar. Ini narasi Nandar yang Nandar tipu-tipu dengan saya. Ya, jangan jadi fitnah. Ini narasimu Nandar. Sujud menyembah ke bait Solomo diartikan menyembah. Ini narasimu Nandar. Ini narasimu, ya. Tapi nggak apa-apa kalau Nandar tidak mengakui narasinya. Nanti silahkan cek di YouTube ya teman-teman ya. Silahkan cek di YouTube aja. Itu. Nah, jadi ketika Nandar ingin mengatakan kalau kami menyembah berhala karena ada kerubim di Bait Solomo, Nandar mengartikan sujud itu sebagai arti menyembah. Tetapi ketika kita samakan kalian sujud ke Ka'bah, kalian tidak mau dibilang menyembah. Itu standar ganda. Saya boleh sampaikan, itu standar ganda dan Nandar tidak mengakui bahasanya. Itulah. Karena apa standar ganda? Ketika orang sujud menyembah ke kerubim diartikan menyembah, tapi kalian sujud ke Ka'bah tidak mau diartikan menyembah. Saya kan cuma menggunakan narasi Nandar yang saya balikan ke iman Nandar sendiri. Ya, itu yang pertama teman-teman. Terus saya mau ini ya, saya mau tanggapi Pak Ustadz Wafi. Oke, ketika Pak Ustadz Wafi tadi bilang di dalam Sahih Muslim 302 itu bukan ayahnya tetapi pamannya. Oke, saya akui mungkin Pak Ustadz Wafi lebih paham Arabnya ya dibandingkan saya. Saya masih belajar untuk bahasa Arabnya dan saya juga tidak paham seperti Pak Ustadz Wafi memahami bahasa Arabnya. Oke, kita anggap di situ pamannya ya. Kita anggap di situ pamannya yang Pak Ustadz sampaikan tidak apa-apa. Tapi saya juga bisa tunjukkan Pak. Kalau ibu Nabi Muhammad aja itu juga tidak masuk surga Pak.
Ibunya Nabi Muhammad itu juga tidak masuk surga. Saya bisa tunjukkan di dalam Sahih Muslim 1621. Sebentar ya. 1621. Sebentar teman-teman, masih ada waktu ya. Saya cuma bacakan yang Sahih Muslim 1621 karena setelah ini ada data yang harus saya tunjukkan. Sahih Muslim 1621. Aku mohon izin kepada Robku untuk memohon ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Ketika Nabi Muhammad meminta izin untuk memohon ampun bagi ibunya, itu tidak diperkenankan, Pak. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau tanya, yang mengajarkan sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang nabi itu, apakah ajaran masalah tawaf mutar-mutar Ka'bah itu udah ada? Atau baru ada setelah Nabi Muhammad menjadi seorang nabi? Poin pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan tawaf mutar-mutar Ka'bah itu dan sujud di depan Ka'bah? Yang mengajarkan ya. Yang saya tanya, siapa yang menciptakan atau mengajarkan tawaf mutar-mutar Ka'bah atau sujud di depan Ka'bah? Saya minta data dan dalilnya. Yang mengajarkan tawaf mutar-mutar Ka'bah dan sujud di depan Ka'bah itu siapa yang mengajarkan atau menciptakannya? Silakan Pak Bom, kalau mau diambil masih ada 1 menit Pak Bom. Ya, itu kan sudah lanjutkan aja kan di dalam hadis Bukhari 4027. Disitulah lalu kami tawaf, putar susu, keliling batu, tawaf dengannya apabila datang bulan Rajab. Kami mengatakan tidak ada peperangan. Nah di sini kan sudah jelas ada kata tawaf. Tolonglah baca hadis itu baik-baiklah. Ya, di sini kan sudah sangat jelas. Kalau memang orang tuanya Nabi itu mengikuti mila Ibrahim, kenapa seperti yang Oki tadi sampaikan hadisnya bahwa orang tua Nabi itu ada di neraka? Itu tadi, betul nggak Oki? Ya kan? Nah itu pertanyaannya kami. Betul. Itu coba tolong fokus pertanyaan kami lah. Nah tadi saya lanjut yang Pak Ustadz bilang masalah batu ya. Di situ kan saya udah bilang tadi ya. Itu kan simbolis ya. Simbolis dalam Mazmur 118 ayat 22, Kisah Rasul 4 ayat ke-11. Batu penjuru itu melambangkan kekuatan, stabilitas dan dasar yang kokoh dalam konteks kekristenan. Yesus sebagai batu penjuru memberikan perlindungan, keselamatan dan kepastian bagi orang percaya. Ini kan sastranya istilahnya kan kalian maksud batu bahasa kiasan. Emangnya Yesus batu? Yesus itu manusia. Masa batu di sana? Waktu habis. Oke. Di mute. Si Oki diam aja waktu habis dia. Silakan Ustazi. Inilah susahnya ya. Giliran bertanya ke Islam tajam banget. Dan selalu kita tampilkan data. Tapi giliran pertanyaan saya nggak ada satupun data yang ditampilkan. Ketika saya mengatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Lalu mengatakan iya maksudnya itu Yesus ini melindungi begini-begini. Nggak ada tampilan data sama sekali. Sedangkan kita tadi pakai kitab ini, pakai kitab tafsir, pakai kitab hadis. Semuanya saya tampilkan. Kalau cuma seperti itu siapa yang nggak bisa? Gitu loh. Siapa nggak bisa kalau cuma... Ilmu sastra itu saya belajarnya 2 tahun loh. Sastra bahasa Arab. Bukan sastra bahasa Indonesia, bukan. Sastra bahasa Arab. Saya belajarnya 2 tahun. Namanya ilmu balaghah. Makanya saya siap ketika Anda bertanya kepada saya ada kitabnya di belakang. Kalau cuma dikatakan, yo Yesus ini kiasan begini-begini. Siapa yang nggak bisa kalau cuma ngomong kayak gitu. Saya pun di undangan ceramah sekarang temanya kayak gitu bisa. Bisa kalau cuma seperti itu. Nggak ada di dalam pendapat siapa, pakar siapa yang mengatakan. Kan begitu seharusnya. Ada yang ditampilkan lah. Saya dari tadi sibuk mencarikan jenengan data. Sehingga hadis itu benar-benar dipahami secara maksimal Pak Bombong. Malah saya kasih air susu, Pak Bombong ke saya malah dikasih air arak sayanya. Nggak ada data pun yang ditampilkan Pak Bombong. Gitu loh. Masalah ibu Nabi misalnya. Jadi begini, di dalam ilmu hadis itu ada teori nasakh ya. Penasakhan sebuah hadis yang sudah nggak dipakai. Orang tua Nabi ketika tidak boleh diziarahi ibunya maksudnya ya oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak menunjukkan ibu Nabi itu adalah ahli neraka sebagai status kafir, enggak. Karena begini, ini kalau saya jelaskan panjang sebenarnya. Tapi
rugi. Saya nampilin data ini rugi karena jawaban saya pun nggak ada data yang ditampilkan gitu loh. Jadi gini, Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu terpaut ratusan tahun. Nah, ketika terpaut ratusan tahun, itu namanya ada masa fatroh. Sampai buka nanti ya, apa sih masa fatroh itu? Buka di Google boleh lah, karena keterangannya akan sama nanti. Masa fatroh. Masa fatroh itu masa kekosongan Nabi. Gak ada Nabi, gak ada orang yang bisa didakwahi. Gak ada orang yang muncul di sana sebagai Nabi, sedangkan dia hanya mendengar sedikit dari cerita-cerita Nabi Isa dulu. Nah, jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kan jauh ratusan tahun. Sehingga orang-orang yang tidak kesampaian dakwah Nabi ini, sedangkan yang ke Mekah itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa ada di tanah Syam, jauh, bukan di Mekah. Yang di Mekah terakhir kali kan Nabi Ibrahim tuh sama Nabi Ismail yang pernah sampai ke sana. Nah, karena dakwah ini sudah ribuan tahun, ratusan tahun, maka orang-orang itu sulit mendengarkan secara maksimal. Itu namanya masa fatroh. Lah, kalau masa fatroh, maka jelas mereka memang nggak boleh diziarahi karena mereka sudah dapat jaminan surga. Ziarah itu mau dimintain ampunan doa kan, ampunan dosa, dosa ibu saya, ya Allah ampunilah dosanya, saya datang ke makamnya. Kalau sudah dijamin masuk surga, ngapain didatangi ke makamnya? Apakah ada dalil yang saya terangkan seperti ini? Ada, ini ya, saya buka. Ini coba sampean buka di dalam surah Al-Isra ayat 15. Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Surah Al-Isra ayat 15. Kita tidak akan mengazab seseorang sampai ada utusan datang ke dia. Itu bahasanya ya. Kami, kata Allah, tidak akan mengazab seseorang sampai ada utusan datang ke dia. Nah, sedangkan di zaman orang tua Nabi itu hanya mendengar sedikit saja yang disembah namanya Allah, tidak diterangkan secara maksimal, secara terperinci karena jaraknya sudah ratusan tahun. Makanya nama ayah Nabi Abdullah, hamba Allah, bukan Abdu Yesus, apalagi Abdu Paulus, bukan hambanya Yesus, bukan. Sehingga ada nama Allah itu terdengar, tapi tidak bisa mempraktekkan ibadah secara maksimal karena sudah jarak ratusan tahun. Kita saja dengan jarak cerita Wali Songo hanya 200 atau 300 tahun yang lalu dengan Wali Songo kan. Kita hanya mendengarkan sedikit cerita tentang Wali Songo. Gak tahu sholatnya, bagaimana sedekahnya, gak tahu. Apalagi antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Kan begitu, wajar. Sedikit yang mereka ketahui. Nah, maka mereka disebut dengan ahlul fatroh, orang yang gak kesampaian dakwah Nabi secara lengkap. Maka ayat surah Al-Isra ayat 15 menjawab tidak akan diazab oleh Allah karena sudah dijamin masuk surga. Ngapain Nabi ke makamnya? Kalau ke makam itu mintakan doa ampunan, dia tidak usah, ada diizini oleh Allah gitu loh. Gitu ya. Tolonglah pertanyaan saya pakai referensi, biar saya nggak sibuk nyari hadis. Saya nyari syarahnya. Biar imbang kita itu. Yesus disebut batu penjuru, itu mana data tentang sastra penyamaan manusia dengan batu penjuru ini sejak kapan menjadi sebuah sastra gitu loh. Sastranya masuk ke apa? Apa ma'ani, bayan, badi, kan ada babnya kan. Tampilkan datanya. Kalau cuma masa ada sekolah bahasa Indonesia, siapa yang nggak bisa kalau cuma debat seperti itu? Gitu loh. Monggo Gus, lanjut. Iya. Bom, sekalipun saya bacakan ayat kelimanya, tetap kena nih bahasa Ibraninya. Ya, di dalam ayat kelima. Lo tistahfeh lahem. Jangan kalian bersujud kepadanya. Ini larangan Allah. Tetapi kau lihat ini. Ya, kau lihat ini Pak Bom. Sebentar. Mana ayatnya tadi? Ini nih. Nih, coba Pak Bom baca Yosua 7 ayat ke-6. Yosua pun menggoyahkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan. Ngerti nggak tabut Tuhan itu apa? Saya tunjukkan tabut Tuhan. Makanya saya katakan kalian ini menyembah patung. Ini ternyata tabut Tuhan itu berada di mana, teman-teman? Saya tunjukkan ya. Ini Solomon's Temple. Saya tunjukkan tabut Tuhan itu di mana. Di sebelahnya kendaraan Yahweh. Nih, apa ini? Ini tabut Tuhan. Yosua sujud di depan patung tabut Tuhan ini. Ada patung kerubim, yang mana patung kerubim itu, teman-teman,
di dalam Mazmur 18 ayat ke-10 dalam naskah Mesoretik ayat 11, kendaraan Tuhan Kristen itu adalah kerubim. Yosua sujud kepada patung. Ini bagaimana? Kok kontradiksi? Jangan sujud, jangan buat patung bagimu. Saya tidak pernah membayangkan kalau ada patung di dalam Ka'bah, ya. Ini jelas-jelas nih, patung di dalam bait Allahnya orang Kristen atau bait teosnya orang Kristen. Ini bait Salomo loh. Ini bait Salomo ada 2 kerubim. Tahu nggak kerubim bentuknya seperti apa? Baca Yehezkiel. Nah, teman-teman kita lihat bentuk kerubim ya. Ini bentuk kerubim. Nih, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. What does cherubim look? Nah, ini bentuk kerubim ini. Ada patung, ada kepala singa, ada kepala kambing, simbol satanik, ada kepala Raja Wali. Ini loh, kendaraannya Tuhannya Kristen semacam ini bentuknya. Banyak matanya di sini. Saya tidak berbicara tentang waktunya habis nanti. Waktu habis. Terima kasih. Ini sudah 1 jam. Gimana? Ya, saya mah terserah Ustadz Wapi. Silakan. Terserah. Kami sama Pak Bendung closing statement, habis itu ini closing statement, silakan. Oh. Silakan Pak Bambang. Jadi saya kira nih Ustadz itu udah blunder ini dari tadi nih sama Nandar. Ya. Tadi kan pertanyaan saya kan, kalau memang Nabi Muhammad punya orang tua mengikuti mila Ibrahim, berarti tidak di neraka. Ini kan hadis sudah sangat jelas. Di dalam hadis 302 hadis Muslim Sahih. Kan tadi Oki sudah kasih tunjuk. Kenapa kita mengulang-ulang lagi? Tinggal bertanya. Nabi punya orang tua di neraka. Berarti bukan beragama Islam, tidak diselamatkan. Nah tadi tuh kata tawaf meliling batu tuh, tawaf putar-putar kayak baling-baling bambu. Tadi kalian bilang itu sebelumnya. Nah pertanyaan saya, siapa yang sudah naik haji? Itu pertanyaan saya. Nabi-nabi sebelumnya. Kalau memang dalam surat 22 ayat 27. Nabi-nabi kan sebelum saya sudah Ibrahim itu kan Musa, Daud. Tunjukkan sama saya sejarah. Tadi Ustadz ngotot terus sastra. Gak usah pakai sastra juga, kita paham. Orang Yahudi masa Yesus batu? Emangnya orang Yahudi Yesus batu? Aneh-aneh aja. Itu kan sudah jelas Yesus sendiri yang berkata, akulah batu penjuru itu. Kan Yesus mengatakan dialah batu penjuru itu, batu yang dibuang. Nandar selalu bilang, kan itu kan sudah jelas. Ngapain saya nggak setuju ayat lagi? Nandar selalu bilang, Yesus adalah batu penjuru. Yesus kan datang udah senyum-senyum aja tuh Nandar. Sekarang blunder lagi jilat ludahnya. Gimana sih? Kan Nandar selalu bilang, Yesus mengaku sebagai batu penjuru. Ngapain kita lagi mau bawa lagi ke situ ke Nandar? Nah tadi kata Hanif, tolong jelaskan sama saya kata Hanif. Tadi Ustadz Waifi bilang kata Hanif. Hanif itu kan bahasa Suryani. Ya kan? Itu kafir kah? Tolong pertanyaan saya belum dijawab sama Oki. Tolonglah, siapa yang sudah naik haji mempertahankan Al-Quran itu? Kalau memang kan habis Ibrahim itu kan sudah ada naik haji. Tunjukkan orang tuanya naik haji. Buktinya orang tuanya dalam neraka. Saya nggak banyak ngomong lagi. Saya pikir ini statement saya. Nanti kita diskusi mana Tuhan mana ini. Silakan Oki, lanjutkan deh. Saya udah cukup. Oke, ya aku mau tambahkan dulu apa yang disampaikan Pak Bombom. Sebenarnya masalah Tuhan Yesus sebagai batu penjuru kan udah dijawab Pak Bombom lah. Dari awal ya teman-teman. Itu adalah sebuah perumpamaan. Tapi Pak Ustadz Wapi bilang, tunjukkan datanya ya, saya tunjukkan sedikit ya di dalam Matius 21 ayat 45. Ketika imam-imam kepala orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, makanya Tuhan Yesus itu disebut batu penjuru. Kenapa? Karena Yesus adalah dasar yang kokoh bagi iman dan kehidupan orang percaya. Itu loh, itu kan suatu perumpamaan jelas di sini dikatakan. Matius 1 ayat 24-5, jeder, selamat datang di kebenaran. Makanya Pak Bombom dari tadi bilang itu adalah sebuah perumpamaan. Ini loh, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus. Nah terus kenapa tidak ditanggapi sama sekali? Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan atau mengajarkan tawaf mutar-mutar Ka'bah itu? Kenapa tidak disenggol sama sekali? Tapi karena ini closing statement saya akan tunjukkan datanya. Di dalam Sirah Nabawiyah Al-Mubafuri, halaman ke-24,
Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama-agama orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amir bin Luhai. Nah, ini apa aja yang mereka lakukan? Kita lanjut ke sini langsung, teman-teman. Mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kamit di hadapannya untuk sujud memenuhi kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, menunduk dan sujud di hadapannya. Sirah Nabawiyah Al-Mubakhuri. Mungkin Pak Ustadz Wapi ada buku ini ya. Silakan cek di halaman ke-24. Halaman ke-24 silakan dicek Sirah Nabawiyah Al-Mubakhuri. Itu pertanyaan saya tidak mau dijawab, tapi tidak apa-apa. Ternyata ajaran itu diciptakan oleh Amir bin Luhai. Jelas tertulis di dalam literasi Pak Ustadz Wapi sendiri. Loh, ini kan literasi sendiri, masa mau dibantah juga literasi Islamnya? Ini, saya bacakan. Mereka mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amir bin Luhai. Masa mau dibantah? Amr, bukan Amir. Itu. Ini kan data. Nih, Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Oke ya teman-teman, saya mau lanjutkan ya. Benar apa yang disampaikan Pak Bambang ya? Kami orang Kristen, kita orang Kristen itu tidak pernah menyembah batu, menyembah berhala, tidak pernah. Ya, Tuhan Yesus disebut sebagai batu penjuru itu apa teman-teman? Yesus adalah dasar yang kokoh bagi iman dan kehidupan orang-orang percaya. Makanya Tuhan Yesus itu disebutkan sebagai batu penjuru. Nah, di dalam iman Kristen juga tidak pernah batu itu bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Tidak pernah juga batu itu turun dari sorga. Yang dulunya warna putih susu, sekarang jadi warna hitam. Karena apa? Karena banyak menyerap dosa. Tidak pernah di dalam ajaran Kristen seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak pernah. Silakan Pak Bombom, masih ada waktu 2 menit. Lanjut Pak. Ya, jadi gitu ya. Jadi sudah sangat jelas dalam Matius 21 ayat 42. Saya nggak usah ngomong lagi dalilnya. Nandar setiap hari ngomong Yesus adalah batu, Yesus adalah batu. Tampar mulutnya sendiri. Nah lu kalau mau tanya sejarah, lu tanya sama Yesus sendiri. Sudah ke sana cari Yesus yang mana? Yesus kami kan sudah di surga, bukan Yesus pemain bola yang kalian maksud. Emangnya Yesus batu? Yang batu sekarang yang tiap hari kalian menghadap ke sana, tiap tahun naik haji, itu kalian tanya ke sana, gitu loh, ya. Jadi saya pikir kalian tidak menjawab pertanyaan kami yang tadi kita sampaikan dalam hadis bahwa orang tua Nabi Muhammad itu masuk neraka. Itu hadis kalian yang ngomong loh, hadis Muslim loh, soki loh, sokoi. Kemudian tidak menjawab pertanyaan saya. Mila Ibrahim naik haji di situ kan, di situ dalam QS 22 ayat 27 di situ dikatakan bahwa akan kalian naik haji, ya. Pertanyaan saya, Ka'bah itu kan sudah ada dari zamannya Ibrahim, ya. Menurut teman-teman beberapa itu dalam surat Al-Hajj surat Al-Hajj ya ayat 27 di situ dikatakan, ya di situ ya. Aduh, kenapa pindah ke sini nih? Aduh, anehnya aja ya. Menghambat ini. Oke. Di sini dikatakan, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus, datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, di sini kan Allah mengatakan orang harus naik haji. Sedangkan orang tua tadi masuk neraka. Gimana? Siapa yang sudah naik haji situ datang? Pakai unta kurus lagi. Pertanyaannya, apakah Allah mau tahu kenapa tidak bilang situ naik kendaraan, naik kapal kan? Baru dari Indonesia, emangnya Indonesia ini sambung dengan benua Asia? Kalau naik unta, berarti terbang dong untanya. Ya, tolong fokus pertanyaan kami ya. Orang tuanya Nabi itu di situ dikatakan hadis, bukan kami yang bilang naik masuk neraka. Oke, silakan. Waktu habis. Kita closing tad. Gak mau dijawab lah yang tadi itu. Nggak bisa Ustadz, jangan dipaksa. Nggak bisa jawab mereka. Ayo, terima. Ya, closing ini ya.
Ya, Ya, closing ini saya isi menjawab aja lah. Ya, tapi yang penting kan tidak nyebrang kan. Jadi tentang Amr bin Luhai, sepertinya teman-teman dari Kristen kurang banyak membaca ya, atau baru menemukan sebuah data tapi tidak dilacak secara mendalam. Amr bin Luhai itu orang pertama kali yang membawa berhala ke Mekah. Itu ceritanya panjang. Amr bin Luhai itu orang pertama kali yang mengajak orang-orang untuk menyembah berhala dan membuat berhala di Ka'bah. Andaikan Islam itu menyembah berhala, maka ketika Nabi Muhammad datang dari Madinah ke Mekah, maka tugas pertamanya itu bukan membinasakan semua berhala. Ternyata ketika Nabi Muhammad pertama datang dari Madinah ke Mekah, semua sahabat diperintahkan menghancurkan berhala-berhala yang ada di Mekah dan sekitarnya. Semuanya dihancurkan. Semuanya. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab-kitab Sirah Nabawi, kayak buku yang dipegang oleh Mas Oki ya, Al-Imam Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau salah satu ulama, dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, itu kan orang-orang dulu tawaf itu, siapa sih yang ngajari pertama tawaf? Ya Nabi Adam alaihissalam. Riwayatnya ada. Lalu Nabi Ibrahim meneruskannya. Lalu memperbagus Ka'bah itu. Ada di Al-Quran malah itu. Bahkan kerjaan orang-orang jahiliyah seperti tawaf dalam keadaan telanjang dan lain sebagainya. Itu sebab Amr bin Luhai itu ada di Al-Quran. Coba buka surah Al-Anfal ayat 35. Surah Al-Anfal ayat 35 dikatakan, "Wa makana sholatuhum indal bait illa muka'an wa tasdiyah. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun." Salat mereka di sekitar Baitullah dengan cara tawaf telanjang dan lain sebagainya tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab ini karena kamu selalu kufur. Nah, mereka kena azab yang melakukan itu. Pengikut-pengikut Amr bin Luhai itu kena azab oleh Allah. Tertulis dalam Al-Quran, gitu loh. Jadi nggak bisa dikatakan kalau Islam itu menyembah, itu nggak bisa menyembah apa namanya itu berhala. Jadi yang perlu kita garis bawahi tentang closing statement ini, bahwa Allah telah menyampaikan berkali-kali di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Inna solati wa mahya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Kalimat Tuhan semesta alam itu berkali-kali secara jelas di dalam Al-Quran. Dan ini tidak tercatat di dalam selain Al-Quran. Di selain Al-Quran tidak ada istilah Tuhan semesta alam. Nggak ada. Hanya ada di dalam Al-Quran dan itu tercatat berkali-kali. Sehingga benarlah ketika Allah mengatakan, kullu ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa oleh Rasul dari wahyu, maka ikutilah, dan yang dijauhi oleh Rasul maka jauhilah. Kenapa? Karena Rasulullah mempresentasikan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksud tidak beranak dan tidak diperanakkan itu bukan hanya secara biologis, tapi juga secara istilah dan sastranya. Tidak ada istilah anak Tuhan, tidak ada istilah bapak Tuhan, tidak ada istilah ibu Tuhan atau lain pun. Istilah saja tidak boleh dipakai dan disematkan kepada Tuhan. Kenapa? Itu bisa mencederai kemahakuasaan Tuhan, keesaan Tuhan. Maka ayat itu menentang beberapa paham yang seolah-olah ada semacam satu jenis dengan Tuhan, seperti rupa Tuhan, dan lain sebagainya. Maka Allah menetapkan bahwa dia walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo, Mas Yolanta Nandar. Ya, terima kasih Ustadz Wafi. Oki Pak Bomom ini dari tadi nggak menyampaikan data, ya, semuanya berdasarkan asumsi teologi semata. Jadi next diskusi biar menarik pakai data ya.
Jangan itu itu adalah berlindung apa? Itu kan asumsi teologi. Ya, yang tidak mempunyai pijakan hukum dari Bible itu sendiri. Bukankah di mute Pak Bom Bom, ini waktu saya, waktu sama Ustadz Wapi. Jangan di ini. Ya kan tadi Pak Bom Bom sama Oki sudah closing. Masa sekarang ngomong lagi? Bukan hanya tidak mengerti Bible dan tidak mengerti Islam. Bukan hanya tidak mengerti Islam, tetapi Pak Bom Bom dan Oki juga tidak mengerti Bible. Tadi seringkali menyampaikan di mana, kenapa berkeliling tawaf. Padahal di dalam ayat-ayat Bible sendiri ada tawaf itu. Ya, di dalam Bible itu sendiri ada tawaf, ya. Bahkan berhaji juga ada. Namanya kalau dalam bahasa Ibrani itu hag. Ya. Makanya ada yang namanya itu salos. Salos itu 3, regalim itu berjalan kaki. Gak ngerti kalian? Coba tanya yang bisa bahasa Ibrani, itu salos itu 3. Ada regalim. Ya, regalim itu berjalan kaki menuju ke bait Allah, namanya hag dalam bahasa Ibrani. Nah, banyak ayat yang berbicara tentang itu, cuma saya akan menyampaikan satu saja. Ya. Nih, mereka nggak ngerti mereka ini. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Kamu nggak bisa baca kan? Nih saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Ini pakai ini het Pak Bom Bom, dibacanya seperti huruf ho. Benikayun kapai Pak asobeba mizbahaha Adonai. Tuh, ternyata di dalam kitab Mazmur 26 ayat ke-6, aku membasuh tanganmu tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya erhaf benikayon kafai fa asobebah et mizbahaha yot hefafhe tetragramaton jeder. Jadi sebagaimana iman Kristen Protestan, sola scriptura, ya sebelum berdebat itu kuasai dulu materi. Ustadz Wapi dengan keilmuannya menyampaikan data Quran, data hadis, menjelaskan koidahnya. Masa Ustadz Wapi bertanya, Yesus disebut sebagai batu itu sastra apa ya? Improvisasinya masuk ke mana ini? Ke sastra kah? Ke apakah? Lalu tolong dijelaskan. Malah itu batu pelindung berdasarkan asumsi teologi. Terima kasih atas diskusi malam hari ini. Matius 21:42 kan menjawab udah closing. Kan itu disebut perumpamaan. Udah closing. Itu namanya asumsi teologis. Iya, udah. Bukan by data. Biasa pakai nandar jadi kan? Aku pakai Bible, pakai Ibrani. Itu Yosua 7 ayat ke-6. Masih gak terima dia. Aduh. Oke. Udah. Ya, siap. Sudah closing ya. Terima, tidak terima, itulah kenyataan pahit buat. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada kata-kata saya yang salah ya. Iya, sama-sama. Sama-sama Pak Bom Bom. Bang Oki. Dan Oki mau PK dulu. Mau ngobrol dengan Oki. Siapa yang ngobrol? Pak Bom Bom. Kalian dengan Oki. Baik. Udah. Udah enggak ada Okinya. Enggak ada ilmu si Bom Bom. Enggak ada ilmu. Cari debater Kristen yang paling hebat. Sengaja teman-teman ya, tadi Ustadz Wapi itu kan ilmunya banyak. Jadi aku memang sengaja biar oton-oton paham gitu. Ustadz Wapi kan ahli bahasa Arab ya. Oke, malah marah-marah. Oke. Oke, cari debater Kristen yang paling